Suasana diplomasi global kembali memanas setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi ekonomi baru terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, yaitu Rosneft dan Lukoil. Langkah ini diumumkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari tekanan kepada Moskwa untuk segera mencapai kesepakatan damai mengenai Ukraina. Keputusan Washington langsung disikapi keras oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sanksi Amerika Serikat tindakan tidak bersahabat. Dalam konferensi pers di Moskwa, Putin menyebut sanksi tersebut sebagai tindakan tidak bersahabat yang merusak hubungan bilateral antara Rusia dan AS. Ini adalah langkah yang tidak memperkuat hubungan Rusia-Amerika Serikat yang sebenarnya baru saja mulai membaik, ujar Putin dengan tegas. Putin menilai kebijakan Washington bisa berisiko memicu lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, upaya membatasi ekspor energi Rusia akan mengguncang stabilitas pasar global yang sudah rapuh akibat pandemi dan konflik di Eropa Timur. Rusia klaim ekonomi stabil. Meski menghadapi tekanan ekonomi, Putin menegaskan ekonomi Rusia tetap stabil. Ia menyebut pendapatan energi masih menjadi motor utama ekonomi Rusia, sementara harga minyak tinggi dan cadangan energi besar memberi ruang untuk menjaga stabilitas rubel dan menekan inflasi. Sanksi ini tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi Rusia, kata Putin. Kami punya fondasi ekonomi yang kuat dan mitra dagang yang terus berkembang di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Peringatan kepada Amerika Serikat. Putin juga mengatakan telah memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa kebijakan membatasi ekspor minyak Rusia bisa merugikan Washington sendiri. Ia menegaskan bahwa gangguan pasokan energi global akan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar di seluruh dunia, termasuk AS. Menstabilkan pasar energi global adalah kepentingan bersama, bukan arena politik, ujar Putin. Respon pasar, harga minyak naik. Setelah pengumuman sanksi, harga minyak mentah global langsung naik lebih dari $2 per barel. Lonjakan ini muncul karena kekhawatiran pasar terhadap berkurangnya pasokan dari Rusia, salah satu produsen minyak terbesar dunia. Analis energi menyebut langkah Amerika Serikat menargetkan Rosneft dan Lukoil akan meningkatkan volatilitas harga minyak jangka pendek, meski tujuannya untuk menekan pendapatan Rusia. Latar belakang sanksi baru Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Pennant, menjelaskan bahwa sanksi ini berupa pembatasan langsung pada sektor energi Rusia, bukan tarif atau pajak baru. Langkah ini diambil karena Putin menolak mengakhiri konflik di Ukraina yang dianggap sebagai penghalang perdamaian. Pennant juga mendorong negara-negara G7 dan sekutu NATO untuk bergabung agar tekanan terhadap Moskwa semakin efektif. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Dunia membutuhkan langkah konkret untuk mengakhiri perang, kata Pennant. Diplomasi tertunda. Sanksi ini juga bertepatan dengan penundaan pertemuan antara Trump dan Putin di Budapest. Trump menyebut pertemuan itu akan sia-sia dan memilih menunda dialog sampai situasi lebih kondusif. Putin tetap tenang dan menyebut inisiatif pertemuan datang dari Amerika Serikat. Kami selalu terbuka untuk dialog. Komunikasi lebih baik daripada konfrontasi, ujarnya. Putin menambahkan, Rusia tetap mendukung penyelesaian damai dan menghormati prinsip saling menghormati dalam diplomasi. Peringatan aksi militer Ukraina. Putin juga memperingatkan bahwa serangan Ukraina ke wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh dari barat akan mendapat respons serius dari Moskwa. Namun, ia menegaskan Rusia tetap siap berdialog, asalkan keamanan nasionalnya dihormati. Kami akan melindungi kepentingan kami dengan segala cara. Namun, Rusia tidak menutup pintu untuk perdamaian, tegasnya. Deretan panjang sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia. Sanksi ini menambah daftar panjang pembatasan Amerika Serikat sejak 2022, yang termasuk pembekuan aset bank sentral Rusia,
larangan impor energi Rusia ke Amerika Serikat, pembatasan akses perusahaan Rusia ke sistem keuangan dan teknologi Barat, menargetkan tokoh politik dan pengusaha dekat Kremlin. Tujuan utama sanksi adalah mengurangi pendanaan untuk operasi militer Rusia di Ukraina. Ekonomi Rusia bertahan di tengah tekanan. Meski mendapat tekanan ekonomi Rusia menunjukkan ketahanan. Kenaikan harga minyak dan peningkatan ekspor ke Asia membantu menyeimbangkan kerugian di pasar Eropa. Rusia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Arab Saudi, dan Iran, yang kini menjadi mitra utama dalam sektor energi. Ekonom internasional menilai persaingan ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan Rusia akan terus berlanjut. Sementara itu, diplomasi global untuk menyelesaikan konflik tetap terbentur perbedaan kepentingan. Harapan baru untuk dialog. Meskipun ketegangan meningkat, sejumlah analis melihat peluang diplomasi tetap terbuka. Sanksi terbaru ini bisa membuka ruang negosiasi baru antara Amerika Serikat dan Rusia. Jika kedua belah pihak kembali ke meja perundingan, dunia bisa berharap pada stabilitas energi yang lebih baik dan penurunan risiko ekonomi global. Krisis antara Rusia dan Amerika Serikat kini memasuki babak baru. Sanksi, diplomasi, dan harga minyak dunia menjadi faktor penentu arah hubungan kedua negara besar ini. Apakah langkah Amerika Serikat akan membawa Rusia ke meja perundingan? Ataukah malah membuka babak baru persaingan global yang lebih dalam? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berita internasional terbaru yang akurat dan informatif. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.